Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA yang baru lulus dan para alumni yang akan mengikuti ujian mandiri Universitas Gadjah Mada tahun 2021. Kita akan lanjut pembahasan kita tentang Matematika Saintek UM-UGM 2019. Part yang terakhir ya, part 3, nomor 11 sampai 15. 5 soal. Soal yang ke-11 kita kasih judul barisan aritmetika. Misalkan UN menyatakan suku ke N dari barisan aritmatika. Jadi barisannya barisan aritmatika ya. Jadi Anda kenal di barisan aritmatika itu ada beda ya. Ada beda yang tetap antar dua suku yang berurutan. Diketahui U1, U2, terus di sini ada U3. Jadi ada 3 suku. Utamanya di sini yang diketahui adalah 3 suku. Nah, kalau ada 3 suku berurutan biasanya itu misalnya ini U1, ini U2, ini U3. Maka biasanya suku yang tengah ini kita misalkan X. Sehingga suku yang ketiga tinggal ditambah B, X plus B. Suku kedua X min B. Sehingga bentuknya simetris. Sehingga mudah dihitung. U1 kali U2 sama dengan 10. U1 itu X min B ya. Jadi X min B kali X sama dengan 10. Begini yang diketahui ya. Kemudian U1 kali U3 16. Ya, U1 itu X min B. U3 itu X plus B. Nah, ini katanya sama dengan 16. Begini ya. Oke, jadi ini ada info lagi. Kita lanjut. Jika suku-suku dari barisan aritmetika tersebut merupakan bilangan positif. Jadi ini semua itu positif ya. Jadi semuanya bilangan positif. Jadi ini positif, ini positif, ini positif. Berapakah U10? Jadi yang ditanya itu U10 ya. Jadi Anda perhatikan yang ditanya U10. Kita tahunya X kan. U10 itu X, suku kedua ya. Kalau suku kedua ya ditambah 10 kurang 2, 8. Jadi X tambah 8B. Ini yang ditanya ya. Jadi kita harus cari X-nya berapa, B-nya berapa. Oke. Kita olah X dan B dari dua persamaan ini. Anda sudah tahu kalau ada dua variabel, dua persamaan. Jadi cukup ya. Kita bandingkan dulu ya. Kita bandingkan aja kedua persamaan ini. Jadi X min B dikali X dibagi dengan ini. X min B kali X plus B. Kita bandingkan dulu. 10 per 16. Seperti ini. Maka Anda lihat bahwa ini bisa dicoret. Kemudian kita kali silang. Ya. Tapi supaya pengalinya sederhana, 10 per 16 ini bisa kita bagi dengan 2 masing-masing sehingga tinggal 5 per 8. Sehingga X dikali 8, 8X sama dengan 5 kali X min B. Ya, kalau ini kita kalikan, maka kita akan dapat 8X, 5 kali X, 5X, min 5B. Kemudian ini kita pindah ke kiri, kita dapat 3X sama dengan, ini salah ini ya, yang dicoret yang ini. Nah, bukan ini ya, ini tetap. Jadi 5 kali X plus B. Oke, jadi ini 5X plus 5B. Nah, ini pindah ke sini 3X sama dengan 5B ya. Dari sini kita dapat X-nya sama dengan 5B per 3. Ya, nah. Ini kita masukkan ke salah satu persamaan. Misalnya persamaan ini kita sebut persamaan 1. Ya, jadi ini masukkan ke persamaan 1. Persamaan yang ini. Ya. Jadi di sini X kita ganti 5B per 3. Sebetulnya B lebih bagus B ya, tapi nggak apa-apa lah. Oke, nomor 1. Kita ke nomor 1, kita dapat X kurang B. X-nya itu 5B ya. Jadi X-nya kita ganti
5B per 3 dikurang B kali X-nya kita ganti 5B per 3 sama dengan 10. Nah, dari situ kita bisa dapat B ya. 5B per 3 dikurangi 3 per 3. Ini 2B per 3 ya. Dikali 5B per 3. Sama dengan 10. Ya. Jadi kalau Anda lihat ini 2 kali 5, 10. Ini 10, jadi coret dengan ini. Jadi ini udah habis. Nah, begini. Maka kita akan dapatkan B kali B, B kuadrat. Ya. Jadi Anda akan dapat di sini B kuadrat sama dengan 9. Maka B-nya sama dengan 3. Ya. Karena bilangan positif, jadi B-nya harus positif. Ya. Oke, B-nya sama dengan 3. Kita udah dapat B-nya, berarti sekarang kita hitung X. Ini kita masukkan lagi ke, ini anggaplah persamaan kedua ya. Masukkan ke persamaan kedua. Ya. Maka persamaan 2 ini. Maka X-nya sama dengan 5 per 3 kali B. B-nya 3. Maka kita dapatkan hasilnya 5. Baru kita hitung U10. X ditambah 8B. X-nya 5, 8, B-nya 3. Jadi 29. Ya. Jawaban E ya. Kita lanjut ke nomor 12. Kita kasih judul fungsi komposisi dan turunannya. Fungsi komposisi ya. Kita baca lagi. Diketahui fungsi f dan g dengan fx. Jadi kita tulis informasi yang diketahui. Fx itu sama dengan 2x plus 1 pangkat 5. Dan H sama dengan E of FOG. Jadi H ini akan sama dengan FOG. Anda tahu sudah maksudnya kan? Maksudnya FOG itu adalah fungsi dari GX. Ya, kalau kita tulis begini. Nah, nanti di sini ditanya turunannya ya. Jadi caranya kita nyatakan dulu H ini dalam ini. X-nya kita ganti G kan. Jadi kalau fungsi X ini 2X plus 1. Kalau fungsi GX berarti X-nya diganti GX ya. X-nya diganti GX. Jadi 2 GX ditambah 1 pangkat 5. Kemudian nanti di sini ditanya H aksen 5. H aksen 5. Maksudnya itu turunan pertama ya. Turunan pertama. Jadi ini kalau begitu H aksennya berapa ini? Ya toh? Ini H aksen X kan sebetulnya. Kan fungsi X. Nah, ini kan turunan berantai. Ini adalah fungsi. Jadi caranya adalah pangkat turun dulu. Pangkat turun. 5 ya. Pangkatnya dikurangi 1. 2GX ditambah 1. 5 dikurangi 1, 4. Dikali turunannya. Nah, ini harus dikali lagi dengan turunan ini. Karena turunan berantai. Turunan dari GX tentu adalah G aksen kan. G aksen X. Turunan pertamanya ya. 1 nggak punya turunan, 0 ya. Tambah 0 begini. Inilah H aksen X ya. Kita kasih, anggaplah ini persamaan 1. Ya, nanti ditanyakan kan H aksen 5. Ya, jadi nanti Anda itu ditanya H aksen 5. Ya, seperti ini. Jadi X-nya diganti 5. Jadi ini 5, 2G5 ditambah 1 pangkat 4 kali X-nya diganti 5 ya. 2G aksen 5 ditambah 10. Nah, ini masih persamaan 1. Oke. Jadi saya harus cari berapa G5 dan berapa G aksen 5. Nah, di sini yang diketahui adalah G5 itu min 1. Nah, diketahui G5 itu min 1. Ya, jadi kalau Anda lihat, G5 ini sudah dapat. Ya, ini min 1. Ini sudah dapat sudah. Ya, sudah dapat. Oke, kalau kita mau hitung dulu nanti baru yang lain boleh masukkan lagi. H
H aksen 5 sama dengan, ini diganti min 1 ya. 2 kali min 1, 2 kali min 1, min 2 ditambah 1. Ya, jadi kalau kita masukkan aja lah biar nanti Anda bingung lagi. 2 kali min 1 tambah 1 pangkat 4 kali ini tetap belum ada ya. Di aksen 5 belum ada. Nah, begini. Ini sama dengan berapa? Min 2 tambah 1. Min 1 ya. Ini tuh kalau Anda hitung min 1. Min 1 dipangkatkan 4, ya 1. Karena pangkatnya genap. 1 ini 5. Jadi ini sama dengan 5. Ya, 5. Ini kok tambah 10 tambah 0 ini. Jadi 5, ini sudah 5 ya. Kali 2 G aksen 5. Oke, jadi 10 G aksen 5. Ah, ini. Tinggal cari G aksen 5 berapa ya. Oke, ini persamaan 1. Jadi masih yang ini ya. Tinggal cari G aksen 5 ya. G aksen 5, Anda lihat. Yang kita mau hitung G aksen 5. Nah, ini diketahui apa? Ya, jadi oke, saya hitung sendiri aja di sini. G aksen 5. Jadi tugas saya berikutnya adalah mencari G aksen 5 ya. Sementara di sini diketahui G aksen X plus 1 per X min 1 sama dengan 2X plus 2. Nah, yang saya inginkan kan G aksen 5 ya. Jadi ini harus sama dengan 5. Saya ingin ini sama dengan 5. Artinya saya misalkan ini sama dengan 5 ya. Saya misalkan di sini ya. X tambah 1 per X min 1 itu sama dengan 5. Ya, jadi ini bisa saya ganti 5 sudah. Persis seperti ini. Nah, di ruas kanan tentu akan berubah kan. Makanya saya hitung dulu X-nya. Di X atau 2X dari sini. Hitung aja. Ini tinggal dikali silang. Ini kalau kita kali silang berapa? X plus 1 sama dengan 5X min 5 ya. 5X min 5. Ini ada 2X ya. Jadi sebetulnya ini pindahkan aja ke sini. Min 5 tambah 1, 6. Ini pindahkan ke sana, 4X. Nah, ini kan 2X ini. Ini 4X. Jadi kalau 2X, 3 berarti kan ya. Kalau 2X, berarti sama dengan 3. Nah, ini yang kita masukkan ke sini. Ya, kalau kita masukkan ke sana, kita dapat 2X itu 3. 3 tambah 2. Ini G aksen 5. Ya kan? Ini sudah kita ganti 5 kan. 3 tambah 2 itu 5. Nah, sudah selesai. Tinggal dimasukkan ke persamaan 1. Terakhir, ini. H aksen 5. Ya. Sama dengan 10 kali G aksen 5. Ya kan, saya tulis lagi ya. 10 kali G aksen 5. G aksen 5 itu 5. 10 kali 5 berapa? 50. Nah, kira-kira seperti itu ya. 50 jawabnya. Jadi jawabnya C. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke nomor 13. Judulnya adalah limit dan dalil D'Hopital. Jadi saya akan menggunakan dalil D'Hopital ya. Anda sudah tahu dalil D'Hopital itu adalah gini seperti. Kalau ada limit pecahan, pembilangnya fx, penyebutnya gx, untuk x mendekati a, nilai tertentu, hasilnya 0 per 0. Kalau kita masukkan 0 per 0, tapi hasilnya ada ini. Ya, jadi kalau dimasukkan 0 per 0, tapi hasilnya ada. Ya, ada. Misalnya seperti ini 12, suatu nilai tertentu. Taruhlah P. Jangan P. P di sini ada P. T. Seperti itu. Ya, ada. Jadi hasilnya tidak 0 per 0, tapi T. Nah, ini bisa kita rubah menjadi limit D'Hopital. Dia bilang, kalau hasilnya 0 per 0, maka bisa saja saya ganti, pembilangnya saya turunkan, penyebutnya saya turunkan. Kemudian saya masukkan lagi X mendekati A. Gini ya. Ini hasilnya nanti dapat ya. Gitu. Ini yang dalil D'Hopital itu ini. Oke, kita kerjakan sekarang. Kita lihat nomor 13. P lebih besar 0 ya.
Jadi dia sudah bilang P itu lebih besar 0. Positif. Terus dibilang bahwa limit untuk X mendekati P, ya, X tambah pangkat 3 tambah PX kuadrat tambah QX per X min P. Ya. Anda lihat, dia bilang ini sama dengan 12. Ada hasilnya kan? Tidak 0 per 0 kan? Ya, 12 kan? Bukan 0 per 0. Tapi kalau kita masukkan coba, X-nya mendekati P, kita masukkan ya. X-nya kita ganti P. Maka kita akan dapat apa? Kalau kita ganti X-nya sama dengan P. Kita dapat ini P pangkat 3. Ini P pangkat 3. Ditambah QP. Kan begini. Dibagi. Ya, kalau kita ganti X-nya ini dengan P pangkat 3 ya. Kita akan dapat P pangkat 3 tambah P kali P kuadrat, P pangkat 3 kan. Ditambah Q kali P, seperti ini. Ini kalau kita masukkan P, P kurang P. Nah, ini kan 0 ini. Anda sudah tahu kalau bilangan, kalau misalnya ini nggak 0 ya. Kalau ini nggak 0, dibagi dengan 0 tak hingga. Bilangan dibagi 0 tak hingga. Tapi kenyataannya bukan tak hingga, tapi 12. Berarti ini pasti hasilnya 0 per 0. Artinya pembilang ini pasti 0. Pembilang ini pasti 0. Ya. Jadi pembilang ini kan 2P pangkat 3 ya. Ditambah QP. Ini pasti sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau tidak sama dengan 0, hasilnya pasti tak hingga. Kalau dia sama dengan 0, maka ini adalah masalah limit. Yang kalau dikerjakan hasilnya adalah 12. Nah, sebelum saya kerjakan, berarti pembilangnya harus sama dengan 0. Ini kalau saya keluarkan P, hasilnya ini adalah 2P kuadrat ditambah Q sama dengan 0. Ini adalah pemfaktoran, berarti ini artinya P sama dengan 0, dan ini tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena dia bilang P-nya harus positif. Yang satu lagi, 2P kuadrat plus Q sama dengan 0. Ya. Dari sini saya dapat Q itu sama dengan min 2P kuadrat. Nah, sebut aja ini persamaan 1. Ya, jadi saya dapat hubungan antara Q dan P. Baru hubungan antara Q dan P ya. Hubungan antara Q dan P. Jelas di sini Q-nya itu negatif ya. Jelas Q-nya negatif. Kita belum dapat P, belum dapat Q kan. Di sini disuruh itu berapa P kurang Q kan. Oke, berikutnya karena hasilnya 0 per 0 berarti kita akan pakai dalil D'Hospital ya. Kita akan pakai dalil D'Hospital di sini. X pangkat 3 ditambah PX kuadrat ditambah QX per X min P. X mendekati P. Ini harus sama dengan 12. Karena itu saya akan pakai dalil D'Hospital. Ya, ini saya turunkan. Fx ini saya turunkan ya. Sesuai dengan rumus ini kan. Pembilangnya diturunkan. X terhadap X ya. Ini 3X kuadrat berarti. Pangkat turun 2PX. Ini pangkatnya turun, pangkat 1 jadi Q. Ya. Ini kalau diturunkan 1. Bilangan tetap kalau diturunkan terhadap X ya 0. Ini harus sama dengan 12. Ya, untuk X mendekati P. Nah, sekarang X-nya saya ganti dengan P. Untuk menghilangkan limit ini masukkan ke sini. Jadi X diganti dengan P. Jadi 3P kuadrat ditambah 2P, X-nya saya ganti dengan P. Plus Q sama dengan, ini 1 kan, 1 kali 12, 12. Nah, dapat persamaan ini. Ya, ini 3P kuadrat, ini 2P kuadrat. Jadi 5P kuadrat ditambah Q sama dengan 12. Ini adalah persamaan yang kedua. Persamaan yang pertama ini tadi. Q sama dengan min 2P kuadrat. QP 2 variabel, QP 2 variabel. 2 variabel, 2 persamaan. Selesai. Tinggal substitusi saja. Nah, ini saya substitusi ini Q-nya. Ya, Q ini saya ganti dengan min 2P kuadrat. Ya. Jadi ini 5P kuadrat. Ini jadi min 2P kuadrat. Sama dengan 12. Dari sini saya dapat 3P kuadrat sama dengan 12. P
P kuadrat sama dengan 4. Kita ambil yang positif. Ya, kenapa? Karena dia bilang syaratnya P harus positif. Anda tahu ini P kan ada 2 kan? Bisa 2, bisa min 2. Tapi karena syaratnya P harus positif, saya ambil P sama dengan 2. Sudah itu tinggal dimasukkan ke nomor 1 untuk ngitung Q. Q sama dengan min 2P kuadrat. Ya. Jadi sama dengan min 2, P kuadratnya 4. Jadi min 8. Nah, Q-nya min 8. Nah, yang ditanya apa? P kurang Q. P-nya 2, kurang Q-nya min 8. Jadi hasilnya 10 lagi. Ya. 10, jawaban B. Nomor 14 kita beri judul persamaan trigonometri. Ya, karena persamaan dan ada rasio trigonometri. Jadi Anda perhatikan sin in X tambah sin 2X tambah sin 3X sama dengan 0. X-nya di antara pi per 2 dan pi. Ya, kita lihat dulu kuadran berapa ini. Ini sampai pi per 2. Pi per 2 sampai pi itu kuadran 2 ya. Jadi di kuadran 2. Ditanya tangen. Nih ditanya tangen. Ingat di kuadran 2 hanya sinus yang positif ya. Hanya sinus yang positif. Berarti tangennya nanti pasti min. Ya. Jadi min. Jadi positif udah nggak mungkin. Jadi kalau mau ngawur juga jangan pilih B sama E. Nggak mungkin betul. Ya. Jadi kalau mau ngawur juga tinggal 3 pilihan yang betul. Sekarang baru kita buat ya. Soalnya adalah sin X tambah sin 2X tambah sin 3X. Ya. Nah, kita sama dengan 0. Kita akan menggunakan rumus jumlah. Tapi rumus jumlah yang bagus adalah 1 dan 3. Karena 1 tambah 3 genap. Ini genap. Jadi kita putar sedikit. 2-nya ke sana. Jadi kita tulis ini sin 2X ditambah sin 3X dulu. Baru sin X terakhir. Boleh ya, diputar-putar boleh. Hukum komutatif ya. Nah, ini yang akan kita ada rumusnya. Nah, rumusnya seperti ini kan. Kalau kita tulis di bawah sini, di sini aja ya. Nggak cukup. Saya tulis di sini aja, di sini ya. Oke, di sini. Sin A ditambah sin B. Nah, jadi dua buah sinus kita jumlahkan. Itu hasilnya adalah 2 sin setengah jumlah cos setengah selisih. Itu rumusnya ya. Rumus ini Anda harus ingat. Ya. Kalau sin kurang sin, terbalik. 2 cos setengah jumlah, sin setengah selisih. Itu kalau sin kurang sin. Jadi harus sejenis ya. Kalau cos plus cos, 2 cos setengah jumlah, cos setengah selisih. Ingat ya, dan seterusnya. Oke, ini tetap sin 2X. Nah, ini yang kita rubah. 2 sin setengah jumlah. Dijumlahkan ya. 3X ditambah X, 4X. Cos setengah selisih. 3X dikurang X, 2X. Sama dengan 0. Oke. Kemudian kita hitung ini berapa, ini berapa. Ini sin 2X tambah 2 sin, ini 2X, ini cos X. Sama dengan 0. Oke, persamaan trigonometri. Ini sama. Jadi bisa saya keluarkan ya. Bisa saya faktorkan seperti ini. Ini kalau keluar sin 2X tinggal 1. Ini kalau keluar sin 2X tinggal 2 cos X. Sama dengan 0. Nah, begini. Dua buah faktor dikalikan 0. Kalau ini boleh 0, sin 2X-nya sama dengan 0. Atau 1 plus 2 cos X-nya sama dengan 0. Kalau ini Anda lihat, sin 2X sama dengan 0. Ya, jadi kalau kita gambar ya di sini aja biar tidak ini. Di sini kita gambar ya. Sinus itu gambarnya seperti ini. Sinus ya. Anggap aja ini X gitu ya. Sinus itu gambarnya seperti ini. Nah.
Ya, ini X. Di mana dia bernilai 0, 0. 0 atau Pi atau 2Pi. Gitu ya. Itu dia bernilai 0. Di sini harus di kuadran 2 kan? Ya, sin 2X sama dengan 0. Oke. Berarti 2X-nya sama dengan berapa? Ya, ini 2X kan? Bisa 0. Ya. X-nya 0. Nggak ada. Di sini nggak boleh 0. Ya kan? Kalau kita bikin Pi, 2X-nya sama dengan Pi, yang ini, maka X-nya sama dengan Pi per 2. Nggak ada. Ini tidak boleh nih. Ini nggak boleh sama dengan. Nggak ada juga. Ya. Anda bikin 2X sama dengan 2Pi. Maka X-nya sama dengan Pi. Pi juga nggak ada tuh. Di sini nggak ada sama dengan. Nggak ada. Jadi dari sin 2X sama dengan 0 tidak ada jawaban. Berarti jawaban kita akan peroleh dari sini. Ini 2 cos X sama dengan min 1. Berarti cos X-nya sama dengan min setengah. Cos X-nya min setengah. Anda sudah tahu cos itu di kuadran 2 negatif. Ini kan di kuadran 2 ya. Ini di kuadran 2 negatif. Sinus positif. Tapi nggak ada yang memenuhi kan. Nah, ini sudah benar. Cos X-nya min, udah benar. Jadi kalau kita gambar seperti ini. Ya. Atau di sini aja, biar enak ya. Ini kuadran 2 kan. Cos X. Jadi kalau Anda perhatikan ini segitiganya seperti ini kan. Nah, ini sudutnya kan. Ya. Cos itu, sekarang kita ini kan. Cos itu sudut ini, ya, sudut di dekat ini. Di dekat ini adalah X. Ya. Ini harus min, karena di kiri. Jadi kalau gitu ini bisa min 1 per 2. Ini min 1 ini. R ini, begini. Ini 2. R-nya tidak boleh negatif ya, pasti positif. Gitu. Ini kan R ini. Nah, yang kita inginkan apa? Tangen. Nah, yang kita inginkan tangen. Tangen itu yang mana? Sisi di depan sudut ini kan, Y ini kan. Ini kan X. Y ini. Belum tahu kita. Kita hitung Y-nya berapa. Dengan dalil Pitagoras. Sisi miringnya 2. Akar 3 ya. Ya, akar 4 dikurang 1. 3. Jadi tangen X-nya adalah sisi di depan sudut. Ini. Ya. Sisi di depan sudut. Y per X. Ya kan? Sisi di dekat sudut. Y-nya berapa? Di sini ya. Ini sumbu X-nya. Y-nya berapa? Akar 3. Ya kita hitung dengan dalil Pitagoras. Dibagi X-nya min 1. Jadi hasilnya adalah min akar 3. Ya, jadi hasilnya adalah min akar 3. Ya. Jawaban A. Sekarang kita ke soal yang terakhir. Persamaan kuadrat, tapi kita menyelesaikannya harus pakai cara coba-coba. Ya, karena kita tidak bisa, kalau eliminasi substitusi, kita akan mengalami kesulitan. Jadi perhatikan, nilai yang ditanya adalah X plus 3Y. Ya. Jadi yang ditanya itu X plus 3Y. Bagaimana caranya Anda dapat X plus 3Y dari dua persamaan ini? Jadi kalau Anda perhatikan, persamaannya itu yang diketahui, X kuadrat ditambah 2XY ditambah 4X sama dengan min 3. Kemudian satu lagi, 9Y kuadrat ditambah 4XY ditambah 12Y sama dengan min 1. Kalau Anda substitusi misalnya Y Anda ganti X atau X Anda ganti Y, Anda akan mengalami kesulitan. Ya. Anda akan mengalami kesulitan atau terlalu panjang. Ya, terlalu panjang. Terlalu panjang kalau seperti itu. Tidak akan selesai. Nah, tapi kalau Anda jumlahkan saja, jumlahkan aja persamaan ini. Karena ini kan yang diinginkan kan X plus 3Y. Kalau saya kuadratkan, nanti ada X kuadrat, ada XY. Ya, jadi kalau X plus 3Y ini Anda kuadratkan di sini ya. Di sini aja. X plus 3Y ini Anda kuadratkan,
Anda akan ada X kuadrat ditambah 2 kali 1 kali 3, 6XY, ditambah 9Y kuadrat. Nah, Anda perhatikan ini 2XY, ini 4XY. Kalau saya jumlahkan kan jadi 6XY. Ya kan? Kemudian di sini ada X kuadrat, di sini ada X kuadrat, di sini ada 9Y kuadrat. Jadi persis kelihatannya kan? Coba ya kita jumlahkan ini atas X kuadrat ditambah 9Y kuadrat. Ini kalau kita jumlahkan ditambah 6XY. Ini juga harus kita jumlahkan. 4X tambah 12Y. Ini juga kita jumlahkan. Min 3, min 1, min 4. Ya, nah sekarang perhatikan ini. Ini sudah sama dengan ini. Ya, jadi X kuadrat tambah 9Y kuadrat ditambah 6XY bisa saya ganti X plus 3Y kuadrat. Itu yang mau saya hitung. Jadi ini saya bisa ganti dengan X plus 3Y kuadrat. Gitu ya. Nah ini kalau saya keluarkan 4, ini juga akan jadi X plus 3Y. Sama dengan, ini saya pindahkannya sekalian ke sini. Plus 4 sama dengan 0. Nah, jadi kalau Anda perhatikan ini X plus 3Y ditanya, ini X plus 3Y ditanya. Supaya nggak pusing-pusing, misalkan aja U. Ya kan? Misalkan aja U. Apa yang saya dapat? Ini jadi U kuadrat ditambah 4U ditambah 4 sama dengan 0. Dan perhatikan U itu yang ditanyakan. U itu adalah, U di sini adalah X plus 3Y. Ini yang ditanya. Jadi sama aja yang ditanya U. Nah ini kan persamaan kuadrat dalam U. Dan ini 4 ini kebetulan bentuk kuadrat sempurna ini. Karena ini kali 4. Jadi ini adalah U plus 2 kuadrat. Ya, Anda perhatikan. Jadi kalau demikian U plus 2 sama dengan 0. Jadi dari sini kita dapat U-nya itu min 2. Ya, jadi langsung min 2. Jadi jawabnya E. Ya. U ini yang ditanyakan X plus 3Y. Ya, beginilah 15 soal dari UGM 2019 untuk gambaran bagi Anda yang akan testing ujian mandiri pada tahun 2021 sebentar lagi untuk merebut tempat sebagai mahasiswa di Universitas Gadjah Mada angkatan 2021 sesuai dengan jurusan yang Anda kehendaki. Jika Anda merasa video ini ada manfaatnya, silakan di-subscribe dan like supaya Anda terus bisa mengikuti video-video pembelajaran kami. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus kepada tujuan Anda untuk lulus pada UGM yang sebentar lagi akan diadakan, sehingga cita-cita Anda tercapai sebagai mahasiswa Gadjah Mada pada tahun 2021. Sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kanginan.